Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian tetap semangat mengikuti PJJ dan juga semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kalian agar urusan kalian pada hari ini diberi kelancaran. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki dan juga semangat terus untuk melaksanakan kegiatan kita terutama untuk hari ini dan semoga semua kegiatan kita akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai resensi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membaca mengenai materi resensi dan juga sudah membuat rangkuman mengenai materi resensi dengan tujuan supaya kalian mempelajari terlebih dahulu dan memahami mengenai materi resensi sebelum Ibu menjelaskan secara lebih rinci. Resensi ini sering kita lihat di surat kabar, di majalah, dan juga mungkin media yang paling dekat dengan kalian saat ini adalah internet. Di dalam internet kalian bisa menemukan banyak sekali contoh-contoh resensi, jadi kalian bisa melihat contoh-contohnya dari sana. Tentu kalian sudah membaca secara lengkap mengenai materi resensi. Resensi itu adalah penilaian kalian terhadap sebuah karya. Bisa berupa buku atau yang lainnya. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan hal yang akan kalian pelajari. Kalian akan membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Kalian akan menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang bagaimana menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Dan juga kalian mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang akan dibaca atau yang sudah dibaca ya. Pengertian dari resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya yang lain. Jadi resensi itu tidak identik atau tidak hanya resensi buku saja. Resensi itu bisa film atau karya yang lain. Resensi juga merupakan pertimbangan baik buruknya suatu karya. Jadi di dalamnya ada pertimbangan dari penulis resensi tentang baik buruknya suatu karya. Kita sebagai penulis resensi jangan ragu untuk mengungkapkan kekurangan atau kelemahan dari sebuah buku karena memang itu tujuan resensi, memberikan pertimbangan baik buruknya suatu karya. Orang yang menyusun resensi disebut peresensi. Jadi kalau kalian nanti menyusun resensi, kalian disebut sebagai peresensi. Dalam meresensi sebuah buku haruslah objektif sesuai dengan kualitas isi buku. Maksudnya adalah jangan sampai karena kita tidak suka dengan pengarangnya kita katakan bahwa buku itu terdapat banyak kelemahan. Itu subjektif namanya. Tapi kita harus secara objektif menggambarkan bahwa buku itu bagus atau tidak. Sebelum melakukan resensi, tentu saja kalian harus mengetahui dahulu unsur-unsur dalam resensi. Jadi, kalau belum membaca, belum memahami unsur-unsur dalam resensi, kalian mungkin tidak akan bisa membuat resensi yang baik. Apa hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi? Tentu saja kualitas isi dari buku atau karya yang sudah kalian baca atau kalian nikmati. Dan juga penampilan dari karya tersebut. Misalnya kalau buku, covernya bagaimana, tulisannya jelas dibaca atau tidak, ukuran hurufnya atau jenis tulisannya itu bagus atau tidak, itu bisa ditanggapi dalam sebuah resensi.
dan yang terutama adalah unsur-unsur sebuah karya tersebut dan bahasa yang digunakan kalau untuk karya yang berupa sastra ya. Dan juga sebagai penulis resensi, kalian harus menyampaikan manfaat bagi pembaca. Apa manfaatnya bagi pembaca jika mereka membaca buku ini atau menonton film ini? Apa manfaatnya bagi pembaca jika mereka menyaksikan pertunjukan drama ini? Jadi itu dapat ditanggapi dalam sebuah resensi. Yang akan kita pelajari adalah resensi buku, resensi buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Tapi untuk film dan sebagainya itu Ibu akan memberikan gambaran saja. Kita lihat di sini apa saja unsur-unsur atau sistematika resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Ini jangan tertukar dengan judul buku. Karena judul resensi itu adalah buatan kita sebagai penyusun resensi, bukan judul buku. Jadi jangan sampai kalian membuat judul resensi itu sama dengan judul buku. Nanti kalian disebut sebagai plagiat judul, ya. Yang berikutnya adalah identitas buku yang diresensi. Identitas buku yang diresensi itu terdapat judul, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, tahun terbitnya kapan, tebal buku, biasanya ada yang membuatnya milimeter, sentimeter, tapi ada juga yang membuat mengisi kolom tebal buku itu dengan jumlah halaman. Jadi jumlah halaman ada berapa halaman. Yang ketiga adalah pendahuluan bagian ketiga. Nah, perlu Ibu jelaskan dulu kalau judul resensi dan identitas buku ini di luar paragraf ya. Judul resensi paling atas, kembali lagi ke bahasan judul, itu judulnya memang tidak boleh sama dengan judul buku, tetapi harus nyambung dengan bahasan di dalam buku tersebut atau harus nyambung dengan cerita novel tersebut. Yang kedua, identitas buku itu ditulis dalam bentuk poin-poin, misalnya identitas buku yang diresensi, judul (2), nama penulis (2), penerbit (2), dan sebagainya. Sedangkan yang dimulai dalam bentuk paragraf itu adalah pendahuluan. Pendahuluan sebagai paragraf awal, isinya adalah memperkenalkan pengarang, tapi bukan berarti biografinya disebutkan, tapi buku yang ditulis oleh pengarang yang bernama ini. Terus pengarang ini menuliskan pada tahun 1998 sebagai penggambaran cerita pada saat keadaan politik Indonesia sedang mengalami perubahan, itu contoh ya. Dan sebagainya bisa kalian jelaskan hal yang berkaitan dengan buku dan pengarangnya. Setelah itu, setelah kita memberikan pendahuluan, memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku dan sebagainya, itu masuk ke paragraf berikutnya yaitu inti atau isi resensi. Kalau buku yang akan kalian buat resensi adalah novel atau buku kumpulan cerpen, kalian bisa menuliskan sinopsisnya atau gambaran dari kumpulan cerpen tersebut. Kalau misalnya kumpulan cerpen kan ceritanya banyak, kalian boleh mengambil inti dari keseluruhannya. Pasti kalau beberapa cerpen digabungkan jadi satu buku, mereka memiliki kesamaan. Jelaskan di dalam bagian inti atau isi resensi. Kalau misalnya buku yang kalian buat resensi adalah buku non-fiksi, kalian bisa memberikan bukan sinopsis, tapi gambaran isi buku dan hal menarik lainnya. Contoh kalimat awalnya, misalnya buku ini menceritakan tentang biografi seorang politikus di luar negeri dan sebagainya ya, tapi jangan terlalu lengkap karena ini gambaran isi buku, bukan ringkasan atau rangkuman. Sinopsis juga gambaran ceritanya, jangan jadi spoiler dari sebuah novel atau cerpen. Kalian juga bisa menceritakan hal yang menarik lainnya. Yang bagian berikutnya adalah bagian yang utama dalam resensi, yaitu memberikan penilaian.
ada keunggulan buku, ada kekurangan buku. Kalau ini dalam paragraf kalian bisa dipisah antara keunggulan dan kekurangan, tapi bisa juga dalam pembahasannya itu disatukan. Nah, jadi mungkin kalian hanya membahas sedikit tentang keunggulan kekurangan, tapi akan lebih bagus lagi kalau lengkap, lebih banyak gitu ya yang kalian sampaikan. Karena ini nanti akan memberikan informasi bagi pembaca resensi kalian. Yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Biasanya penutup atau simpulan dalam resensi ini diisi dengan keterbacaan. Ini harusnya sama Ibu ditulis keterbacaannya. Jadi simpulannya setelah kalian menggambarkan isi buku, menyebutkan siapa pengarang dan sebagainya, lalu kalian menilai, di penutup itu kalian sebutkan jadi buku ini bagus atau tidak. Kalau bagus, bagusnya untuk siapa, namanya keterbacaan itu ya. Misalnya buku ini cocoknya untuk anak-anak. Misalnya buku ini cocoknya untuk orang yang punya hobi mancing, kalau bukunya tentang memancing. Misalnya bukunya tentang rumus-rumus, ini cocok untuk siswa gitu. Jadi kalian di dalam penutup itu menyimpulkan bagus atau tidak dan juga menyampaikan keterbacaannya, cocoknya untuk siapa dan ajakan untuk membaca. Jangan lupa ajakan untuk membaca. Jadi misalnya ya kalimatnya ajakan untuk membaca itu, jadi buku ini harus dimiliki oleh siswa kelas 12 yang akan mengikuti ujian karena buku ini berisikan soal-soal latihan ujian yang sangat lengkap begitu. Itu contoh dari simpulan. Ini adalah jenis-jenis resensi. Kita memang akan mempelajari lebih khususnya itu resensi buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Tapi kalian perlu mengetahui bahwa resensi itu tidak hanya buku saja, bisa juga ada resensi film, resensi drama, resensi lagu, lukisan, dan karya-karya yang lainnya. Karena setiap karya itu memang bisa dinilai. Apa informasi yang dibutuhkan dalam resensi buku fiksi? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, inti bagian resensi itu adalah sinopsis. Kalau buku fiksi berarti gambaran isi buku, gambaran isi cerita. Lalu untuk bagian pendahuluan bisa diambil dari unsur ekstrinsik karena kita harus memberikan gambaran tentang siapa yang mengarang, kapan ditulisnya buku tersebut, itu bisa didapatkan dari unsur ekstrinsik. Dan penilaiannya untuk penilaian keunggulan dan kelemahan sebuah buku itu bisa kita dapatkan dari unsur intrinsik. Jadi penilaian keunggulan dan kelemahan sebuah buku itu bisa dibahas melalui unsur intrinsik, bisa tema, tokoh, alur, dan sebagainya. Kalau buku non-fiksi berarti unsur-unsur yang ada di dalam buku tersebut. Misalnya hal yang dibahasnya menurut kalian lengkap atau tidak, mudah dimengerti atau tidak penjelasannya, dan sebagainya. Apa informasi yang didapatkan dalam resensi buku non-fiksi? Tentu saja di dalam resensi buku non-fiksi itu sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas dalam buku tersebut. Nah, itu mengenai sistematika unsur-unsur resensi dan juga jenis-jenis resensi. Lalu hal yang perlu kalian pelajari juga adalah tentang kebahasaan resensi. Ini mungkin sudah sering kalian bahas juga atau kalian pelajari di kelas 10 tentang kebahasaan. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa sebetulnya dalam teks itu semua unsur kebahasaan kemungkinan ada, namun yang dibahas dalam setiap materi ini yang kemungkinan paling sering muncul dalam sebuah teks yang dipelajari. Yang paling sering muncul dalam teks resensi ini setelah dianalisis adalah yang pertama konjungsi penerang. Misalnya contohnya di sini bahwa, yakni, yaitu, dan bisa juga konjungsi yang lainnya. Yang kedua adalah konjungsi temporal yang menunjukkan waktu.
Contohnya adalah sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga adalah konjungsi penyebaban. Contoh di sini adalah karena dan sebab. Yang keempat, pernyataan saran atau rekomendasi. Contohnya adalah jangan, harus, dan hendaknya. Ini kalian harus mencari kembali referensi contoh-contoh dari kebahasaan yang lain. Jadi jangan hanya terpaku pada contoh yang Ibu berikan di dalam PowerPoint ini. Yang berikutnya adalah kata serapan yang berarti kata pungutan atau kata pinjam. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia sehingga secara konvensional dapat diterima untuk penggunaan umum. Kalau kalian amati bahasa Indonesia, itu sebetulnya tidak semua bahasa yang kita gunakan adalah bahasa asli Indonesia. Banyak sekali bahasa-bahasa yang sebetulnya berasal dari bahasa asing dari berbagai negara yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ada peraturan penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali untuk bunyi eng, ny, sy, dan kh yang diwakili oleh dua huruf. Jadi kalau ada bahasa asing yang menggunakan dua huruf dan bisa diwakilkan dengan satu huruf, maka dalam bahasa Indonesia berubah menjadi satu huruf. Contohnya dari bahasa asing, kromosom ini tidak dalam pengucapan bahasa Indonesia tidak terlalu diperlukan huruf H sehingga menjadi kromosom. Dalam kata foto ini bahasa asing karena kita tidak memerlukan dua huruf ini sehingga diindonesiakan atau diserap menjadi foto, yang betul foto. Kalau kalian menuliskan fotokopi juga bukan begini tapi fotokopi, kopinya biasa ya. Retorika bukan retorika. Ini pokoknya semua huruf yang ada dua huruf tapi tidak terlalu berfungsi dalam pengucapan bahasa Indonesia itu tidak bisa digunakan. Yang berikutnya adalah penulisan kata serapan harus sesuai dengan pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya cek bukan cek, karena dalam bahasa Indonesia ini tidak seperti ini diucapkannya. Dan tim bukan team. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ini dibacanya team, tapi mungkin dalam bahasa Inggris ini tim, sehingga disesuaikan dengan pengucapannya menjadi tim. Dan taksi juga begini. Ini jadi cara yang pertama tadi dua huruf yang berfungsinya satu sehingga digunakan satu. Kalau yang kedua ini disesuaikan dengan pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, penulisan kata serapan tetap diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Misalnya ini, tapi disesuaikan dengan pengucapan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya aerobe, kita nggak dibacanya dalam bahasa Inggris tetap aerob, sehingga menjadi seperti ini, tidak jadi aerob karena disesuaikan pengucapannya. Hidraulik, sehingga jadi dalam bahasa Indonesia diserap menjadi hidraulik, jadi hampir mirip gitu tetap, bukan hidrolik. Jadi kalau menyebutkan hidrolik atau menuliskan itu tidak baku. Begitu juga dengan sistem, frekuensi, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Yang berikutnya, atau yang paling akhir, nanti kalian akan membuat sebuah resensi. Bagaimana caranya atau apa syarat untuk menulis resensi? Yang pertama, kalian sebagai penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Artinya, jika seorang penulis akan meresensi sebuah novel, maka ia harus memiliki pengetahuan tentang teori novel dan perkembangannya. Yang kedua, dan tentu saja kalian harus sudah membaca novelnya ya. Yang kedua, penulis harus memiliki kemampuan menganalisis.
Sebuah buku novel terdiri atas unsur internal dan eksternal atau yang lebih dikenal dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seorang penulis harus mampu menggali unsur-unsur tersebut. Dan yang ketiga, seorang penulis juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Artinya, penulis akan membandingkan sebuah karya lain yang sejenis. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan kelemahan dan keunggulan sebuah karya. Jadi, intinya kalian harus memiliki pengetahuan tentang resensi, tentang unsur-unsur karya tersebut, dan juga harus sudah membaca karya tersebut. Kalau belum pernah membaca, kalian tidak akan bisa membuat resensi dengan baik. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai teks resensi, bagaimana cara meresensi, unsur-unsurnya, dan kaidah kebahasaannya. Semoga penjelasan Ibu bisa dimengerti oleh kalian dan bermanfaat untuk kalian sehingga kalian akan bisa menghasilkan sebuah teks resensi dan menganalisis resensi dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.